Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Maladin, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tugas mengenai Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1949. Dan di sini saya kebagian pasal 47, 48 dan juga 49. Oke, langsung saja. Yang pertama, pasal 47 yaitu mengenai pembatasan khusus atas kewenangan untuk menyatakan persetujuan suatu negara. Jika wewenang seorang wakil untuk menyatakan persetujuan suatu negara untuk terikat oleh suatu perjanjian tertentu telah tunduk pada suatu pembatasan khusus, maka kelalaiannya untuk memperhatikan pembatasan itu tidak boleh dianggap membatalkan persetujuan yang dinyatakan olehnya kecuali pembatasan itu dilakukan. Oke, maksudnya adalah kelalaian di sini itu tidak boleh dianggap membatalkan persetujuan yang dinyatakan pada perjanjian itu. Kecuali pembatasan itu dilakukan. Berarti kelalaian itu bukanlah bentuk pembatalan, tetapi kalau pembatasan yang dicantumkan pada perjanjian itu dilanggar, maka itu bisa membatalkan. Ayat selanjutnya adalah pasal 48 mengenai kesalahan. Nah, di sini pasal 48 yaitu ada 3 ayat. Ayat pertama yaitu suatu negara dapat menyebut suatu kesalahan dalam suatu perjanjian sebagai membatalkan persetujuannya untuk terikat oleh perjanjian itu jika kesalahan itu berkaitan dengan suatu fakta atau situasi yang diasumsikan oleh negara itu. Maksudnya adalah kesalahan di sini itu bisa kesalahan dalam perjanjian itu bisa membatalkan persetujuan untuk terikat kepada negara yang lain jika kesalahan itu berkaitan dengan fakta atau situasi yang diasumsikan oleh negara itu pada saat perjanjian itu dibuat. Karena itu merupakan suatu keharusan dasar persetujuannya untuk terkait dengan perjanjian itu. Jadi kalau ada kesalahan itu bisa membatalkan perjanjian. Jadi sebelum perjanjian itu disahkan, maka sebisa mungkin jangan sampai ada kesalahan-kesalahan. Nah, karena kalau ada kesalahan bisa jadi perjanjian itu batal. Yang selanjutnya yaitu ayat kedua, yaitu ayat 1 tidak akan berlaku jika negara yang bersangkutan berkontribusi atas perbuatannya sendiri terhadap kesalahan tersebut atau jika keadaan sedemikian rupa sehingga negara tersebut dapat diberitahukan tentang kemungkinan adanya kesalahan. Jadi ayat 2 ini yaitu berkaitan dengan ayat 1 yaitu bahwa hal itu tidak akan berlaku jika negara yang bersangkutan itu berkontribusi atas perbuatannya sendiri. Jadi kalau negara yang disebutkan di atas itu yang menyebut suatu kesalahan itu juga melakukan kesalahan itu, maka ayat 1 itu tidak berlaku. Jadi kalau mau kesalahan ya jangan kitanya, tapi yang lainnya. Yang ketiga, ayat ketiga yaitu kekeliruan yang hanya berkaitan dengan penyusunan kata dalam teks perjanjian tidak mempengaruhi keabsahannya. Jadi meskipun ada beberapa tulisannya, pengetikannya, teksnya itu ada kekeliruan, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan dari perjanjian itu. Yang selanjutnya adalah pasal 49 yaitu tentang tipuan. Jika suatu negara telah dibujuk untuk membuat perjanjian dengan tindakan curang dari negosiasi lain, dari negosiasi negara lain, negara dapat menggunakan penipuan sebagai pembatalan persetujuannya untuk terikat oleh perjanjian. Jadi bila mana ada suatu negara itu ditipu oleh negara lain untuk melakukan suatu perjanjian dengan tindakan yang curang, penipuan curang, maka negara yang dicurangi itu boleh dapat menggunakan penipuan tersebut juga untuk membatalkan persetujuannya yang terkait pada perjanjian yang telah ditipu lagi. Jadi pasal 48 ini tentang penipuan. Jadi janganlah kalian menipu. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Kalau lebihnya ya terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga ilmu saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.